Di balik setiap sudut gelap, ada cerita yang menunggu untuk diceritakan. Bersiaplah untuk teror yang tak terduga. Kisah-kisah horor ini bukan hanya cerita, tapi pengalaman yang akan menghantui pikiranmu. Di tempat ini, suara-suara bisikan akan menjadi teman tidurmu. Selamat datang di Story Horor. Sebelum ke ceritanya, saya mohon dukungannya dengan cara like, komen, dan subscribe biar channel ini terus berkembang. Malam, hari, adalah waktu di mana jalanan tak lagi sepenuhnya milik manusia. Ada tempat-tempat yang terlihat biasa di siang hari, namun berubah menjadi saksi bisu kematian saat malam tiba. Dan di beberapa jalan sepi, mereka yang mati tragis tidak pernah benar-benar pergi. Cerita ini bukan tentang kecepatan, bukan tentang kecelakaan semata, tapi tentang satu kesalahan kecil, berhenti di tempat yang seharusnya dilewati. Dengarkan baik-baik dan ingat satu hal, jika kamu merasa ada yang duduk di belakangmu malam ini, jangan pernah menoleh. Malam itu hujan turun rintik, membuat aspal jalan lintas desa mengilap seperti kaca hitam. Aku mengendarai motor pelan, menembus kabut tipis yang turun lebih cepat dari biasanya. Jalan ini sepi, terlalu sepi, padahal biasanya masih ada truk atau bus malam yang melintas. Di tikungan dekat pohon beringin tua, aku melihat sosok berdiri di pinggir jalan. Seorang perempuan, bajunya putih, basah, rambutnya panjang, menutup sebagian wajah. Ia berdiri membelakangi jalan, seolah menunggu seseorang. Aku mengurangi kecepatan, niat menawari tumpangan, tapi saat lampu motorku menyorot lebih jelas, dadaku langsung terasa sesak. Bagian belakang kepalanya penyok. Bukan sekadar luka, tulangnya tampak remuk, seperti habis dihantam benda keras. Bajunya robek di punggung, penuh bercak hitam kemerahan yang masih menetes. Jatuh ke aspal, lalu lenyap begitu menyentuh tanah. Aku menelan ludah, tanganku gemetar. "MB, mau saya antar?" Suaraku hampir tak keluar. Perempuan itu perlahan menoleh. Wajahnya pucat kebiruan, matanya terbuka, tapi kosong, seperti bola kaca mati. Mulutnya tersenyum tipis, senyum yang tidak pernah mencapai mata. "Aku sudah sampai," katanya lirih. Lampu motorku berkedip, mesin mati. Saat itu, aku mencium bau amis yang tajam, bercampur bau bensin dan besi panas. Seketika, pemandangan di sekitarku berubah. Jalan itu tak lagi sepi. Aku melihat kerumunan orang, lampu mobil patroli, suara teriakan panik. Di tengah jalan, tubuh perempuan itu tergeletak, terpental beberapa meter dari motor yang hancur. Kepalanya pecah di aspal, darah mengalir, mengisi celah-celah jalan. Dan di samping tubuh itu, ada aku. Aku berdiri terpaku, memegang motor. Wajahku pucat seperti mayat. "Tidak, itu bukan aku," bisik. Tapi pemandangan itu terlalu nyata. Sosok perempuan itu kini berdiri di depanku lagi. Jaraknya sangat dekat, terlalu dekat. "Aku menunggu kamu berhenti," katanya pelan, "sampai kakimu menapak di tempat aku mati." Ia mengangkat tangannya. Aku melihat pergelangan tangannya terpelintir tak wajar. Tulangnya menonjol keluar, masih basah, berkilau di bawah cahaya samar. "Kamu satu-satunya yang menoleh." Aku mundur, nafasku
tersengal. Maaf, aku nggak sengaja. Aku nggak lihat kamu. Aku berteriak. Perempuan itu tertawa pelan. Suaranya seperti air mengalir di selokan, bercampur darah. Semua juga bilang begitu. Lampu motorku menyala tiba-tiba. Jalan kembali sunyi. Hujan masih turun. Sosok itu menghilang. Aku segera menyalakan mesin dan melaju tanpa menoleh lagi. Aku bersumpah tak akan pernah melewati jalan itu lagi. Tapi keesokan harinya, di warung dekat rumah, aku mendengar kabar. Tadi malam ada kecelakaan di tikungan Beringin. Korbannya perempuan. Katanya, pengendara yang nabrak sempat berhenti, lalu pergi. Tanganku dingin. Aku tidak pernah benar-benar pergi. Sejak malam itu, setiap kali aku mengendarai motor dan melambat sedikit saja, aku merasakan beban di jok belakang, dingin, basah, dan di kaca spion, aku sering melihat rambut panjang menutupi wajah, duduk diam, menempel di punggungku, menunggu aku berhenti lagi. Beberapa orang percaya arwah korban tabrakan akan terus kembali ke tempat terakhir, di mana napas mereka terhenti. Mereka tidak mencari balas dendam, mereka hanya ingin ditemani. Dan kadang yang menemani tidak pernah pulang dengan utuh. Jika suatu malam kamu melewati jalan sepi, hujan turun, dan kaca spionmu terasa lebih berat dari biasanya, ingat cerita ini, karena bisa jadi ada arwah yang masih menunggu kamu berhenti. Terima kasih sudah mendengarkan cerita horor ini sampai selesai. Sampai jumpa di kisah horor berikutnya. Dan semoga perjalanan malammu selalu selamat.